Hai guys. Jadi kita dari kelompok 10 visual reproduksi. Kita lagi Udah ikan. udah ikan apa aja tuh? Udah ikan. Mas, Nila, dan Lele. Untuk mencari perbedaan ciri seksual primer dan sekundernya. Di sini ada adik Cipoy, ada Raffi. Ayo. Oke, halo guys. Jadi di praktikum kali ini kami dari kelompok 10. Di praktikum kedua ini kelompok kami itu akan praktikum dengan judul ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ reproduksi kelompok ikan telestoid. Nah, apa sih itu reproduksi? Reproduksi itu merupakan kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan guna memastikan kelangsungan hidupnya. Proses ini juga itu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh setiap organisme untuk menciptakan generasi berikutnya. Nah, gonokoristik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tidak berdiferensiasi dan juga berdiferensiasi. Nah, yang berdiferensiasi yaitu pada tahap juvenil itu jaringan gonadnya belum dapat dikenali sebagai jantan atau betina. Dan kelompok yang berdiferensiasi itu di mana jenis kelamin jantan atau betina itu sudah terlihat sejak tahap awal juvenil. Lalu, menurut Sarangga et al. Pada tahun 2021, perbedaan primer dan sekunder pada ikan, yaitu spesies jenis ikan memiliki perbedaan antara jantan dan betina, dapat diamati dengan jelas melalui perbedaan bentuk fisik, morfologi. Kondisi ini dikenal sebagai dimorfisme seksual. Selain perbedaan bentuk, beberapa spesies ikan juga menunjukkan perbedaan warna antara jantan dan betina yang disebut dikromatisme seksual. Nah, pada hasil kelompok kami, yaitu pada ikan betina, pada bagian anatomi gonadnya terhadap ikan nila itu terlihat bahwa tingkat kematangan gonad pada ikan tersebut itu belum ada kematangan atau bisa disebut masih TKG awal. Nah, sedangkan pada ikan mas dan pada ikan lele itu keduanya untuk ikan betina itu sudah memasuki matang gonad atau mungkin TKG 3 atau 4. Karena pada kondisi gonadnya itu sudah sangat matang. Dan pada jantannya itu dari ketiga ikan tersebut itu hanya pada ikan lele yang tingkat gonadnya itu masih sangat kecil. Nah, pada video ini itu bisa terlihat pada bagian organ dalamnya itu seperti apa, dan hasilnya seperti apa, dan juga gonadnya seperti apa yang telah bisa dipisahkan dan sudah dapat terlihat anatomi organnya pada ikan tersebut. Nah, setelah praktikum selesai, jangan lupa untuk mencuci alat-alatnya agar di praktikum selanjutnya alat dalam keadaan bersih. Selanjutnya pada minggu ketiga, lalu di minggu selanjutnya itu sama, kami masih mempelajari tentang ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ reproduksi, akan tetapi jenis ikannya beda, yaitu invertebrata. Nah, invertebrata atau avertebrata itu adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang dibandingkan dengan vertebra. Struktur, morfologi, dan anatomi hewan invertebrata itu lebih sederhana, termasuk dalam sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Ukuran tubuhnya cenderung kecil dengan sistem saraf yang terletak di bagian perut, tepat di bawah saluran pencernaan. Nah, ciri umum dari ikan invertebrata ini itu hidup bebas dan dapat berperan sebagai herbivora, karnivora, parasit, predator, atau bahkan plankton, nekton, serta bentos di lingkungan perairan. Nah, kelompok invertebrata ini terbagi menjadi beberapa filum yang lumayan banyak. Nah, di praktikum kali ini itu pada paralel 2 seluruhnya itu mempelajari organisme invertebrata. Ada kerang hijau, ada kepiting, udang paname, serta cumi-cumi. Gimana sih cara membedah keempat ikan ini, dan juga bagaimana anatomi organnya setelah kita buka? Let's go. Nah, setelah kita buka nih, terlihat bahwa pada ikan cumi-cumi itu yang kita dapatkan setelah kita bedah itu terdapat 2 ekor cumi-cumi dengan
jenis kelamin yaitu jantan pada keduanya. Terlihat pada jantan itu pada bagian atasnya itu terlihat berwarna putih, sedangkan kalau betina itu harusnya terlihat berwarna agak keoren-orenan. Nah, pada kepiting jantan maupun betina itu sebenarnya bisa dilihat perbedaan pada jenis kelaminnya itu seperti apa. Sedangkan untuk betina itu bentuknya seperti membulat pada bagian abdomennya, sedangkan pada jantan itu akan terlihat menonjol. Nah, untuk perkembangan abdomennya ketika kepiting betina itu sudah ada telurnya, itu akan melebar dan membulat untuk mengakomodasikan perkembangan telur. Lalu bulu-bulu pada phaleopod itu akan lebih panjang dan lebat, berfungsi untuk menahan telur yang akan dikeluarkan pada betina. Nah, pada udang Paname itu ovariumnya ketika sudah matang gonad itu sebagai massa berwarna kuning, kehijauan atau oranye di bawah kulit karapaks itu akan terlihat pada saat matang. Dan telekumnya itu struktur eksternal yang terletak di antara kaki jalan keempat dan kelima, itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma setelah perkawinan. Nah, pada lobster itu di bagian ovariumnya terletak di bagian dorsal, itu berfungsi memastikan telur saat matang dan juga berkembang. Nah, pada praktikum yang kita lakukan itu kita mendapatkan lobster jantan dengan ciri pada testisnya itu terletak di bagian dorsal dan berfungsi menghasilkan sperma, dan pas difference itu saluran yang menghubungkan testis dengan petasma itu berfungsi mengangkut sperma. Dan petasma itu struktur eksternal yang terletak pada kaki renang pertama dan berfungsi sebagai alat transfer sperma ke telekum betina saat perkawinan. Lalu pada minggu keempat itu kita mempelajari perkembangan gonad dan gambaran histologis atau selular organ reproduksi ikan. Nah, gonad itu adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut testis dan gonad pada ikan betina yang disebut ovarium. Nah, testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovari itu berfungsi menghasilkan telur. Nah, pada ciri umumnya itu indeks kematangan gonad antara satu spesies ikan dengan spesies lainnya itu akan saling berbeda. Hal ini disebabkan karena indeks kematangan gonad suatu spesies ikan itu dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh ikan itu sendiri. Nah, pada praktikum kali ini sebenarnya kelompok kami tuh mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ikan yang kami gunakan itu sudah cukup lama, dan ketika kita menganalisis tingkat kematangan gonad pada ikan tersebut itu cukup susah karena sudah adanya perbedaan pada warna dan juga tekstur terhadap telur ikan tersebut, karena mungkin adanya goncangan atau pergerakan oleh orang lain yang telah melaksanakan atau mengecek tingkat kematangan gonad pada ikan tersebut. Nah, lalu pada pengamatan seekor udang red cherry betina itu kita mendapatkan dengan tingkat kematangan gonad 4, yaitu kematangan gonad ini telah sepenuhnya memenuhi bagian perut udang, menandakan bahwa udang betina tersebut telah matang gonad dan siap untuk memijah. Nah, pengamatan TKG ini penting untuk menentukan waktu pemijahan yang tepat sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pembuahan dan menghasilkan keturunan udang yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan
menurut literatur, yaitu yang disampaikan oleh Budi et al. Pada tahun 2020. Yang kita lakukan tadi udah tahu kan, ikan itu harus kering. Jadi walaupun basah, jangan sampai yang berair gitu ya. Soalnya nanti kan ini alatnya itu sensitif, jadi kita tidak perlu pakai air. Nah tadi kan udah nih, ikannya kering. Terus kita oleskan si gelnya. Nah gelnya itu bisa digunakan di propnya sama di kulit ikannya. Enggak di zoom. Nah kita ini kan masih kelihatan gelap ya. Kita mainin di bagian kontrasnya. Ini ada video kan. Nih buat pengaturannya tuh di sini nih buat mainin. Majunya aja sini. Nggak apa-apa sih aja. Nggak digigit juga. Nah kelihatan kan? Yang bulat Lebih itu kan. Nah untuk di sini bisa pengaturan itu juga apa? Kita zoom in, zoom out. Nah kalau udah nih kita asumsikan tadi itu gonatnya kan. Karena asumsi emang itu. Iya maksudnya Takutnya ini misalnya kan ini kita apa interpretasi udah dapat, kita bisa freeze di sini. Ada tombol freeze buat si gambarnya itu tetap stay. Ya kan? Itu dia yang jelasin. Oh, bukan. Kenapa? Yang lebih gede. Tadi. No. Tadi. Jual lagi. Coba nyuruh dulu. Nah, untuk cara asumsinya itu kita kan di sini ada itu kan kontrasnya tuh apa gelap terangnya. Kita harus bisa baca dari gelap terangnya dari si gambar di sini. Nah, kalau gambarnya ini gonat kan, kalau ikan lele ada yang tahu bentuknya gimana kan? Kayak gimana? Ini kan bulat gitu kan gini kan. Nah, kita asumsikan gitu. Kalau ada misal visualisasinya mirip dengan gonat lele, kalau kita geser-geser ini kan tetap main nih. Masih stay gitu kan. Udah tuh. Terus kita mau ngukur dari diameter si kantung telurnya nih, dari sisi kiri ke kanan lebarnya. Kita masuk ke menu distance. Ada videonya kan? Sini deketin aja nggak apa-apa. Nah kita bisa atur nih. Bisa kembali itu yang tadi. Apa? Ini kurang bukan. Kita ini buat contohnya. Bukan tadi bisa diukur. Apa sih? Yang sebelumnya tadi. Ada yang bilang. Nah itu. Nah, bisa diukur dari sini ke sini. Coba. Ini nggak sih? Ini kan? Apa itu? Yang atas. Ini telur. Gambar itu. Itu telurnya. Ini itu tulang. Ini telur. Udah. Nah kita kan mau ngukur nih ke diameternya udah. Jadi ada yang tahu nggak telurnya yang bagian ini atau ini atas? Yang atas. Kamu jangan kasih tahu dong. Nggak mau. Bagian atas ya. Di sini kan ada bulat-bulat gitu kan. Nah kita dari ujung nih. Tadi ini penjelasan yang tadi apa prop ke kulit ini nih. Jadi kita masukin di bawah sini kan. Ini kita klik enter. Udah. Kita ukur sampai mana? Bawah sini apa tengah? Ya agak miring ya. Nah untuk hasilnya itu ada di situ tuh. Distance 1,30 cm. Udah dapat kan? Ya. Nah nanti waktu kita buktiin bener nggak sih di USG ini 1,30. Nanti kalian bedah, cari gonatnya, diukur sebelum ditimbang tuh, diukur dulu. Kira-kira bener nggak? Ini cara ngukurnya di bagian sini ya. Kira-kira kan ini ada di bagian tengah kan? Nah kita asumsikan di situ tuh di tengah. Nah, di minggu kelima Kita ukur, ini bener kita nggak? mempelajari mengenai gonadotrophic index, hepatosomatic index, dan ultrasonografi. Nah, pas reproduksi ikan ini itu perkembangan oosit di dalam ovari.
menyebabkan terjadinya peningkatan nilai gonadotropin dan penurunan hepatosomatic index. Nah, gonadotropin index itu yaitu suatu nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan dikalikan dengan 100%. Nah, pada hasil kelompok kami itu sebenarnya ketika pada percobaan USG ikan lele itu tidak terlihat apakah ikan ini jantan atau betina, karena emang tidak terlalu jelas. Kemungkinan hal ini disebabkan karena tingkat kematangan gonad pada ikan lele ini belum sempurna atau masih pada TKG awal. Dan setelah kita buka dan ternyata memang tingkat kematangan gonad pada ikan ini itu masih di TKG awal, sehingga itu tidak terlalu terlihat jelas ketika dilakukan USG.
Nah, sudah teramati pada ikan nila pada saat USG itu terlihat pada alat USG, dan ketika kita bedah pun pada ikan ini itu hasilnya hampir sama dengan hasil USG, karena mungkin hal ini disebabkan karena adanya atau perbedaan tingkat kematangan gonad pada ikan ini sudah berada di tingkat yang sudah siap memijah, jadi memudahkan untuk dilihat dengan cara USG atau dikateterisasi. Nah, pada literatur yang telah saya baca itu mengenai HSI atau Hepatosomatic Index. Nah, bahwa HSI ini bisa ditingkatkan dengan cara penambahan sesuatu pada pakan ikan yang dapat menyebabkan tingkat HSI pada ikan tersebut itu meningkat. Karena kan HSI itu yaitu pencerminan kadar pitogenin hati yang mempengaruhi bobot dan volume hati serta korelasi dengan tingkat kematangan gonad dan indeks somatik gonad. Nah, ketika adanya campuran dengan menggunakan telur bebek dan juga toge, itu tingkat hepatosomatik indeksnya itu akan meningkat pada ikan nila. Nah, di minggu ke-6 ini kita mempelajari mengenai sebaran diameter telur dan fekunditas. Sebaran frekuensi diameter didapatkan dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap kelompok. Nah, jika nilai selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter kemudian dapat diplotkan pada sebuah grafik histogram untuk melihat distribusi sebaran diameter. Nah, pada saat kita melakukan sebaran diameter telur dan fekunditas pada kelompok kami mengalami sedikit permasalahan. Kenapa? Karena ikan yang telah kami uji itu mungkin di tingkat kematangan gonadnya itu masih tingkat kematangan gonad awal, karena pada saat USG pun tidak terlihat tingkat kematangan gonadnya atau perbesaran gonadnya sebesar apa, dan pada saat dikateterisasi pun kelompok kami mengalami kesulitan. Alhasil yang kami dapatkan itu mungkin telur, akan tapi masih benar-benar belum matang lah, sehingga pada saat dikateterisasi itu langsung hancur. Dan ketika kita pembuktian dengan cara kita dibedah pun itu didapatkan hasilnya dengan tingkat kematangan gonad itu masih kecil atau di tingkat kematangan gonad awal, yang menyebabkan pada kelompok kami itu harus mengganti ikannya dengan tingkat kematangan gonad yang sudah cukup dan atau bisa dilakukan pengamatan pada mikroskop. Nah, pada pengujian ini kelompok kami itu melakukan kateterisasi secara berulang-ulang untuk mendapatkan telurnya, akan tetapi yang sudah saya sebutkan tadi, karena adanya suatu permasalahan pada tingkat kematangan gonad ikan tersebut atau belum matang, sehingga menyebabkan kelompok kami itu mendapatkan kegagalan pada saat kateterisasi. Ada sebuah jurnal yang mengatakan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Wagau et al. Pada tahun 2024. Beliau membahas mengenai fekunditas itu memang dapat dipengaruhi oleh berat ikan, tapi hubungannya antara fekunditas dan panjang ikan itu dinyatakan lebih signifikan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa fekunditas meningkat seiring dengan bertambahnya panjang ikan. Dan hal ini pun didukung oleh jurnal yang dituliskan oleh Raung et al. Pada tahun 2021 mengenai ikan yang ia amati.
dengan panjang 36 cm dengan berat 22 kg itu didapatkan nilai fekunditasnya di sekitar 85.000 sampai 125.000 telur. Hal ini menunjukkan bahwa benar adanya tingkat fekunditas pada ikan mas itu dapat dipengaruhi oleh bobot dan juga panjang pada ikan tersebut. Nah, pada hasil pengujian pada kelompok kami itu dilakukan perhitungan mengenai fekunditas ikan mas itu didapatkan sejumlah 60.543 telur dengan berat ikan hanya 241,1 gram. Nah, hasilnya sebenarnya hal ini berbanding jauh ya sesuai dengan literatur yang saya sebutkan tadi. Mungkin hal ini disebabkan oleh human error atau kurangnya ketelitian ketika kelompok kami melakukan perhitungan.
Nah, lalu pada praktikum minggu ke-7 ini kita hanya mengolah data dan memasukkan pada Excel dengan rumus-rumus yang telah diajarkan. Nah, di praktikum kali ini kita itu akan menghitung mengenai sebaran diameter telur dan juga fekunditas induk. Akan tetapi pada histogram yang akan dibuat itu hanya berfokus pada frekuensi diameter telur. Nah, jadi sebelum kita menghitung diameter, yang pertama kita harus mencari range, kelas, dan juga interval. Nah, untuk mencari range ini kita bisa menggunakan rumus max dikurangi minimal. Jadi maksimal dikurangi minimal. Lalu pada rumus kelas sendiri itu kita bisa menggunakan sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 10 on, lalu dari F2 sampai F355. Nah, setelah itu kita harus mencari interval. Nah, untuk mencari interval itu sendiri kita bisa menggunakan dari nilai range dibagi nilai kelas tadi. Oke, nah setelah itu kita akan mencari batas bawah dengan rumus yaitu sama dengan minimal F2 dibagi sampai F355 tadi. Nah, untuk mencari batas atas itu kita tinggal memasuk. Nah, dilanjutkan untuk mencari tabel frekuensi dan frekuensi kumulatif. Selanjutnya itu kita akan membuat histogram yang akan kita jadikan untuk ditulis sebagai laporan kita.